Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Huh. Hari ini jam lagi. Hari ini tanggal 17 Juli 2022 bertepatan dengan hari Minggu jam 6.16 sore. Jadi sekitaran habis maghrib ya. Gue lagi ada di sekitaran Cipete, Jakarta Utara. Anjir, keren banget itunya, apa namanya, sunsetnya, gila orangnya. Semoga aja kerekam di footage ya. Keren tuh cu. Keren banget, keren, sumpah. Oke, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang 4 tips untuk menghemat bahan bakar kalian ya. Iya. Jadi akhir-akhir ini kan bensin lagi mahal banget ya. Dari awal sekitaran bulan Maret atau April gue lupa, 2022 ada kenaikan bensin bahan bakar dari Pertamina sama semua perusahaan SPBU di Indonesia ada kenaikan. Dan sekarang atau hari ini di bulan Juli ini lagi juga masih naik gitu kan, terutama di bahan bakar yang di luar Pertamina gitu. Kayak kemarin gue coba lewat di Shell gitu kan di Pondok Indah, cuma gue lihat pelangnya aja itu udah tembus 20.000 sampai ada yang 21.000. Gue nggak tahu itu yang V-Power atau yang turbo, tapi menurut gue itu udah sangat-sangat mahal gitu kan. Harganya sudah kayak dari awal itu kayak udah ada kenaikan 70 sampai 80% gitu kan dari harga yang sebelumnya. Ya begitulah, tapi kita masih bersyukur karena Pertalite masih stay di harga 7,650 per liter gitu kan. Jadi menurut gua sangat membantu buat kita yang sangat membutuhkan gitu kan Pertalite. Dan pesan gue buat teman-teman semua yang misalkan kalian memang hobi motor dan mampu buat beli Pertamax gitu kan, jangan deh buat beli Pertalite gitu kan. Tolong diminimalisir pembelian Pertalite kalian, karena menurut gua sekarang nih di SPBU Pertamina Pertalite lagi ngantri banget, lagi ramai banget yang beli, demandnya lagi tinggi. Takutnya suatu saat nanti Pertalite harganya naik karena pembelian terlalu banyak atau mungkin stoknya berkurang dan habis, gue nggak tahu ya. Takutnya terjadi hal seperti itu, jadi orang-orang yang lebih membutuhkan gitu jadi terhambat gitu kan. Contohnya kayak abang-abang Grab gitu kan, atau abang-abang kurir yang mereka butuh banget Pertalite untuk pekerjaan mereka gitu kan. Takutnya kalau kita orang juga yang sekedar hobi motor terus mampu beli Pertamax dan malah beli Pertalite gitu kan, takutnya malah subsidi buat mereka terhambat gitu kan, atau suatu saat nanti bakal terganggu gitu. Gue nggak berharap akan seperti itu sih. Jadi gue bakal bahas tentang 4 tips gimana caranya menghemat bahan bakar kalian. Dan di sini hitungannya bahan bakar konsumsi bahan bakar per liter ya. Jadi bukan dari harga ya. Nah, yang pertama tentu saja gaya berkendara kalian. Gaya berkendara itu berpengaruh banget sama bahan bakar yang dikonsumsi. Terutama kalau kalian yang suka ngebut-ngebutan, atau kalian suka speeding atau suka geber-geber orang, itu ngaruh banget gitu kan. Karena gas yang spontan yang dadakan itu bakal mempengaruhi bahan bakar kalian gitu. Terlebih kalau misalkan kalian yang naik motor santai-santai, gasnya slowly, linear gitu, itu lebih hemat bahan bakar. Nah, tipsnya buat di motor matic ada beberapa motor matic yang ada indikator ekonya atau ekonomik, tulisannya eco gitu warna hijau. Nah, itu ketika indikator ekonya nyala, berarti kalian lagi berkendara di mode hemat atau mode efisien gitu kan. Nah, mode eco menyala itu ditandai dengan bukan gas kalian yang terkesan linear dan stabil gitu. Jadi gasnya perlahan, stabil gitu kan, itu bakal membuat indikator ekonya nyala dan kalian sedang berkendara dengan mode hemat atau mode efisien gitu kan. Nah, itu enak kalau lu ada indikator ekonya, jadi bisa lu pantau sendiri gitu kan konsumsi bahan bakarnya kira-kira berapa gitu. Nah, buat motor yang nggak ada indikator ekonya gitu kan, atau motor gigi, dan beberapa motor matic juga ada gitu kan. Tapi tadi yang seperti gue jelaskan tadi, coba diminimalisir kalian kebut-kebutan atau gas secara spontan gitu kan. Tapi kalau buat motor-motor gigi, motor-motor kopling, ada tipsnya lagi dari gue, yaitu cobalah buat gantungin RPM kalian di setengahnya total RPM motor kalian gitu. Contohnya nih, motor lu RPM-nya 10.000, jadi coba aja gantungin RPM-nya di 5.000 atau 6.000 RPM dengan gigi yang lebih tinggi, misalnya atau gigi 3 atau gigi 4 gitu kan. Jadi motor kalian masih bisa tetap kencang, tapi konsumsi bahan bakar kalian masih tetap terpantau hemat gitu kan, atau lebih efisien gitu. Nah, di situ kemarin gue punya pengalaman waktu gue pakai GSX R 150 gue dari Jakarta ke Puncak. Emang lagi, gue lupa deh, kayak pagi deh kayaknya, lagi yang zaman COVID dulu, 2020 atau 2021 gue lupa gitu kan.
Nah, gua pakai itu dari Jakarta ke Bandung itu naik motor. Gua gue stabilin di 6.000 sampai 7.000 kilometer, 6.000 sampai 7.000 rpm gitu kan, dengan gas yang statis. Itu gue bisa mencapai hampir 50 kilometer per liter gitu. 50 kilometer per liter itu yang udah menurut gue udah irit banget sih, karena biasanya gue pakai di GSX gue sekitar 40-an kilometer per liter gitu, dan gue dapet angka 50 tuh hemat banget kalau menurut gue ya. Nah itu dia, kalau pakai motor kopling enaknya kayak gitu, bisa lo gantung RPM-nya di RPM tengah, terus lo pakai gaya tinggi. Nah itu mengenai gaya berkendara atau style berkendara kalian. Nah yang kedua adalah oli motor, betul. Nah konsepnya adalah, ini sederhananya ya dari gue ya, koreksi gue kalau misalkan gue salah. Ketika kalian pengen bahan bakar kalian lebih hemat, nah, kalian harus ngebuat motor kalian lebih ringan, lebih bebas hambatan, dan lebih mudah roda itu untuk bergerak melaju gitu. Nah salah satunya adalah oli. Nah coba buat kalian yang sebelumnya pakai oli-oli kental seperti 10W strip 50, 10W strip 40 gitu kan. Nah hitungan angkanya itu, jadi semakin besar angkanya semakin kental olinya. Misalkan 50 dengan 40 lebih kental 50, 40-nya lebih encer gitu. Coba kalian pakai di bawahnya gitu. Biasanya bisa kalian pakai yang 50, kalian coba pakai yang 40, dan itu akan menjadikan oli kalian lebih encer gitu kan. Dan ketika oli kalian lebih encer, maka kinerja mesin nggak terlalu berat gitu ya. Jadi karena olinya encer, kinerja mesin nggak terlalu berat, jadi kalian bisa lebih agile, terutama di perkotaan atau di jalan-jalan yang rawan macet, stop and go. Ketika kalian pakai oli yang lebih encer, itu bakal lebih enak dipakainya motor gitu kan. Nah itu coba pakai oli yang lebih encer daripada biasanya. Nah yang ketiga, tips yang ketiga adalah pasti adalah bahan bakar kalian. Coba untuk pakai bahan bakar berkualitas dan sesuai dengan anjuran dari pabrikan motor kalian gitu kan. Misalkan kalian pakai motor dengan anjuran oktan 92 gitu kan, coba ikutin aja di oktan 92. Jangan pakai oktan yang terlalu di bawahnya, oktan yang di bawahnya ataupun yang di atasnya. Karena gue udah ngebahas di video gue sebelumnya, ketika lu pakai oktan di bawah dari rekomendasi motor lu atau kompresi motor lu, jadi pembakaran lu bakal knocking gitu kan. Piston yang naik turun itu dia nggak bisa naik sampai atas karena bahan bakar sudah terbakar di tengah-tengah. Jadi intinya malah gak efisien bahan bakar lu, malah lu butuh tenaga yang lebih ekstra lagi dari biasanya buat ngejalanin motor lu gitu, karena bahan bakarnya oktannya kurang gitu. Wow, gua kira kucing anjir. Nah, dan ketika lu pakai bahan bakar yang lebih dari motor lu, itu juga nggak menambah hemat bahan bakar sesignifikan apa, tapi malah efek sampingnya adalah akan menciptakan octane dilution. Coba kalian cari sendiri apa itu octane dilution gitu kan. Itu bakal nyebabin banyaknya tumpukan-tumpukan karbon di sisa pembakaran kalian gitu, dan itu juga berbahaya buat motor kalian. Jadi jangan terlalu rendah oktannya dan jangan terlalu tinggi, ikutin aja yang standarnya dari pabrikan. Ataupun kalian bisa ngecek rasio kompresi berbanding dengan oktan. Kalian bisa cari di Google itu perbandingannya, kalian cocok pakai oktan berapa dan disesuaikan aja, jangan lebih dan jangan kurang. Nah ketika bahan bakar yang pas dengan mesin kalian, itu bakal menjadikan bahan bakar lebih efisien gitu kan, karena dibakar gak ada sisa pembakaran dan itu sesuai pembakaran. Jadi bahan bakar kalian bakal lebih hemat. Kok agak gelap ya Antasari ya? Ini lampunya belum nyala apa gimana? Sekarang jam 6.24, setengah 7, belum nyala kali lampunya. Nah gitu, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah, yes, gue nyebutnya roda penggerak ya. Roda penggerak tuh dalam arti, kalau motor lo gigi ada rantai, atau ada, kalau motor matic ada CVT, terus ada ban, ada velg, ada tekanan angin ya. Gue nyebutnya roda penggerak deh. Gue nggak tahu bahasanya apa, tapi anggaplah seperti itu gitu ya. Nah, gue bahas dulu mengenai rantai ya. Jadi buat kalian yang pakai motor-motor kopling, motor-motor rantai gitu kan, coba seenggaknya kalian bersihin rantai kalian seminggu sekali, atau di oliin juga, diminyakin juga seminggu sekali. Jangan sampai oli kalian itu seret, jangan sampai oli kalian itu banyak kotoran, dan jangan sampai oli kalian itu berkarat gitu kan. Karena ketika oli lu berkarat gitu kan, oli lu susah untuk dia muter, jadi tenaga yang dikeluarkan untuk dia muterin roda lu itu bakal lebih sulit, yang ujung-ujungnya motor kalian bakal lebih berat lah ya dari biasanya, dan itu menyebabkan tenaga yang dikeluarkan dari motor pun lebih berat juga untuk gerakin roda lu, dan itu menyebabkan konsumsi bahan bakar jadi lebih boros gitu.
Dan sama juga seperti CVT. Coba kalian rawat CVT kalian, seenggaknya servis 2 bulan atau 3 bulan sekali untuk servis CVT gitu kan. Jangan sampai ada kendala atau jangan sampai ada bagian-bagian yang mengalami keausan di CVT lu yang menyebabkan pergerakannya jadi nggak maksimal gitu kan. Dan kalau kita nggak bahas rantai, memang ketika lo pengen motor lebih ringan, memang beberapa orang ada yang dia ganti rantainya dengan rantai yang lebih kecil daripada ukuran standarnya, which is itu sangat beresiko ya menurutku ya, buat apalagi buat pengeluaran harian. Tapi memang resikonya lumayan tinggi, takut di jalan motor lo kenapa-napa atau rantai putus segala macam. Tapi memang enak banget ketika lo pakai rantai yang lebih kecil. Soalnya gue pernah pakai di gesek gue pakai rantai dulu kan, rantai gesek kalau nggak salah 428 ya, gue ganti rantai jadi 415. Itu enak banget, itu enteng banget motornya. Itu motor gue dorong udah kayak sepeda anjir, beneran enteng. Toh jadi motornya agile, bahan bakarnya juga jadi lebih irit, walaupun nggak terlalu signifikan naik 1 atau 2 km per liter gitu kan. Jadi menurut gue itu lumayan banget gitu kan ya. Tapi di sini gue nggak menyarankan buat kalian. Kalau kalian mau ganti, kalian harus tahu resikonya sendiri, dan itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri ya. Nah itu. Dan tekanan angin juga tadi gue bahas, tekanan angin. Coba sesuaikan tekanan angin di motor kalian, tekanan ban ya lebih tepatnya ya, tekanan ban di motor kalian. Jangan sampai terlalu kempes, karena kalau terlalu kempes itu bakal ngeberatin motor. Kayak kalian naik sepeda aja, coba kalau kalian naik sepeda terus bannya kempes tuh, kalian bakal keberatan buat goesnya kan, apalagi tanjakan, mampus nggak lo? Apalagi tanjakan gitu kan, tanjakan sepeda bannya kempes, gila itu bakal berat banget. Jadi diusahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin lo cek tekanan ban lu secara berkala. Kalau misalkan dia kurangin, coba lu isi kembali gitu kan. Sama halnya dengan ban atau velg gitu kan. Ukuran roda, ukuran ban atau velg, kalau misalkan mau ringan ya ukurannya diturunin 1 step. Dan velgnya kalau mau ringan diganti velg racing. Tapi gue nggak menyarankan hal tersebut untuk diganti velg racing. Cukup misalkan kalau kalian merasa motor kalian agak berat gitu kan, dan memakan konsumsi bahan bakar kalian, coba turunin size bannya jadi 1 step di bawahnya, itu masih oke. Tapi kalau buat ganti knalpot racing itu kurang direkomendasikan. Balik lagi tadi seperti rantai, itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Kalau kalian mau ganti, gue nggak begitu menyarankan, tapi itu menjadi pilihan aja buat kalian gitu kan. Karena ketika gue pakai velg racing di GSX gue dulu, berasa enteng banget, bener banget. Gue pakai RCB dulu di GSX gue, velg RCB. Jadi velgnya RCB, bannya turun 1 step, terus rantai gue turunin 1 step juga. Itu motor kayak sepeda, sumpah enteng banget motornya. Jadi gue agile banget. Tapi ya resikonya pasti motor lu nggak bisa dibawa jauh banget, itu touring sampai beratus-ratus kilometer. Bisa, tapi gue takut sama risikonya aja, takut kenapa-napa, karena memang bukan diperuntukkan untuk touring. Kalau semuanya diganti dikecilin semua kan ya memang seperti itu, ada risikonya juga gitu kan. Nah, jadi begitu aja kurang lebih pembahasan gue mengenai tips buat bikin motor kalian lebih hemat bahan bakar. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi yang gue berikan. Sampai bertemu di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.